Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bunda. Ya, lama sekali kita nggak pernah ketemu. Baru kali ketemu saat ini, saat mereka semuanya ambil profesi setelah lulus D4 kebidanan di IKA Strada. Nah, saya kepingin teman-teman ini berbagi pengalaman tentang pelayanannya setelah lulus dari D4 kebidanan. Mereka masuk D4 kebidanan tahun berapa, Bu? 2020-2021. 2021, lulus di tahun 2022. Nah, dari pojok, Ibu. Nah, Ibu bisa perkenalkan namanya, kemudian pengalaman Ibu setelah Ibu lulus D4, Ibu jadi apa dan dapat apa dan bisa melakukan apa? Silahkan. Terima kasih, Bunda. Nama Ya. saya Sarlina Seo, biasa dipanggil Sarlin. Waktu saya D4, saya masih di dinas. Setelah itu saya penempatan di Puskesmas Seon. Jadi di Puskesmas Seon sini saya banyak menerapkan asuhan kebidanan, pertolongan persalinan, kehamilan. Jadi agak berbeda sedikit dengan sebelum saya mengambil D4-nya ya, Bu. Karena dulu di dinas, mungkin di dinas di struktural ya, Bu ya, modelnya pekerjaan yang berhubungan dengan meja, dengan program, tinggal koar-koar aja ke daerah ya, Bu ya, ke puskesmas supaya kegiatannya dilaksanakan. Sekarang menjadi orang yang melaksanakan kegiatan, tidak apa-apa. Kenapa? Dimanapun tempatnya, semua pekerjaan itu menyenangkan, ya enggak? Iya, betul, Bunda. Nah, sekarang Ibu satunya, perkenalkan dulu yang keras suaranya biar kedengaran. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan, Bunda. Ya. Kenalkan, nama saya Merpati Lembara, biasa dipanggil Ibu Meti. Saya sekarang bertugas di Puskesmas Seon. Sebelum saya mengikuti pendidikan D4 untuk tahun 2000 dan selesainya 2021. Oh iya, 2000 sampai 2021 ya. Terus tahun kemarin saya di Puskesmas yang satu, terus tahun 2022 saya di Puskesmas yang sekarang Tetap saya berada. dari puskesmas ke puskesmas, jadi tidak ada perpindahan dari birokrasi ke fungsional ya, Bu ya, struktural dan fungsional. Nah, jadi pekerjaannya hampir sama. Pekerjaannya hampir sama. Waktu kemarin juga masih yang D3, kami juga melakukan pemeriksaan kebidanan punya, tetapi setelah mengikuti pendidikan D4 itu ada kasus-kasus yang kami temukan. Dulunya itu, sebelum itu kami juga ada istilah yang rujukan terencana, tapi itu nanti karena waktu itu masih di desa, nanti dari puskesmas yang lanjutkan. Sekarang sudah di puskesmas, jadi ketika temukan itu kami langsung rujuk ke rumah sakit kalau ada kasus-kasus yang. Oke, jenjangnya lebih tinggi. Yang tadinya di desa merujuknya ke puskesmas, saat ini yang dari puskesmas tentu kasus yang lebih kompleks, merujuknya ke rumah sakit. Jadi jenjangnya lebih tinggi lagi. Gak sia-sia ya, Bu, kuliah ya? Ilmunya ada ya? Nah, sekarang Ibu bidan Elis. Nah ini Ibu Koordinator. bidan koordinator. Bikor itu bidan koordinator. Ini mengkoordinir bidan-bidan di wilayah Puskesmas Seon ya. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Banu, biasa disapa Ibu Elis. Ibu Elis namanya. Ya, Ibu Elis. Saya sebelum kuliah juga kerja di Puskesmas Seon dari Lama sekali. tahun 92, Bunda. Dari 92 sampai 92 sampai sekarang. Ya. Belum pernah pindah? Tidak pernah, Bunda. Gak kepingin pindah? Sebelum kuliah D4 itu saya juga di Puskesmas Seon. Waktu itu tamat P3 jadi staf biasa. Ya. Tapi sesudah tamat D4 tahun 2021 saya dipercayakan jadi bidang koordinator di Puskesmas Seon. Luar biasa, naik peringkat. Nah, dari bidan biasa menjadi bidan koordinator setelah kuliah D4, dan itu di mana? Di IKA Strada Indonesia Kediri. Koordinasi dengan dokter, kolaborasi, lalu menuju ke RSU Betun. Ada Betun, ada Tambua. Ada Tambua. Jadi saat itu mungkin belum terpisah ya, Bu ya.
belum terpisah antara Kabupaten Belu yang kotanya Atambua dengan Kabupaten Melaka yang ibu kotanya Betun, ya. Ya betul ya, ibu kota dari kabupaten ini Betun ya. Nah, jadi ada 2 rumah sakit ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di seluruh kawasan Nusantara. Jadi kalau saya mau bercerita sedikit, Melaka ini adalah pecahan dari Kabupaten Belu yang mana ibu kotanya adalah Atambua. Atambua mungkin terkenal, bahkan orang nggak kenal itu Belu. Yang terkenal itu adalah Atambua karena ada bandara yang bisa menerbangkan orang untuk pindah ke Dili. Di Atambua juga ada pintu masuk yang namanya Monta Ain, betul ya? Nah, ini pintu masuk ini yang paling mudah untuk masuk ke ibu kota Dili. Jadi teman-teman yang terkasih, kita perkenalkan bahwa area ini adalah area yang 3T dan bahkan sangat terpencil karena berbatasan langsung dengan Timor Leste. Jadi ibu ini sudah bekerja 92 sampai sekarang 32 tahun menjadi bidan di puskesmas yang sama, yaitu Puskesmas Seon. Jadi apa yang terjadi dengan Puskesmas Seon dari awal, mungkin dari bangunan yang jelek ya, belum prototipe seperti ini. Oh, masih jauh tempatnya di sana, masih sangat jelek mestinya, karena dulu saya tahun 93 sudah jadi bidan, itu juga nggak ada puskesmas bagus Bu. Itu di Jawa, puskesmasnya masih jelek-jelek semua. Nah, apalagi kalau di daerah yang terpencil seperti ini, ibu bapak bisa membayangkan bagaimana kondisi mereka, mengorbankan dirinya, waktunya untuk hidup di daerah yang terpencil. Pertolongan persalinan terjadi di rumah. Terjadi di rumah, ya sama, ada dukun ya. Ke rumah, iya. Sama berarti dengan saya, Bu. Terus setelah 2015 kemudian dirujuk ke puskesmas. Setelah 2012 dirujuk ke puskesmas karena angka kematian masih tinggi. Ya. Terakhir ini saya ingin bertanya pada Ibu Adel Boymau. Namanya seperti namanya artis yang pintar nyanyi itu, Bu. Yang tadinya gemuk kemudian jadi langsing. Ya, silakan Ibu bercerita. Mungkin suaranya agak keras sedikit karena jauh nih. Baik, terima kasih Bunda atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Adelinda Boymau. Sebelum saya lanjut pendidikan D4, saya bekerja di Puskesmas Sarina. Nah, setelah saya melanjutkan pendidikan D4, saya pindah ke Rumah Sakit Betun. Untuk sementara, saya tugas belajar lanjutkan profesi kebidanan 1 tahun di IIK Strada Kediri. Saya mohon teman-teman yang belum melanjutkan profesi kebidanan, yang sudah melanjutkan D4 kebidanan dan S1 kebidanan, mohon untuk melanjutkan profesi sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita sesuai dengan tugas dan wewenang yang sudah dipercayakan kepada kita sebagai bidan. Terima kasih. Iya, Anda perlu tahu bahwa Bu Adel ini pernah jadi kepala puskesmas. Iya. Pernah jadi kepala puskesmas di mana? Puskesmas Sarina. Di Puskesmas Sarina. Jadi luar biasa ya bidan kalau di daerah NTT itu memiliki kesempatan untuk menjadi kepala puskesmas. Nah, ini loh yang di Jawa belum ada. Kalau di Jawa mungkin zaman dulu ya, bidan zaman dulu banget ya, sebelum saya jadi bidan itu kepala puskesmas memang masih bidan karena jarang sekali dokter. Tapi setelah banyak dokter, lulusan SKM ya, bahkan mereka sampai gelar-gelar S2 gitu, akhirnya mereka lah yang memimpin. Dan di sini kesempatannya bidan untuk maju. Kenapa? Karena bidan itu adalah profesi yang serba bisa. Ya nggak sih Bu? Betul. Pekerjaannya kesering, bidan bisa. Ngerawat gigi, bidan bisa. Ya nggak Bu? Terus apa lagi? Menyuntik, bidan bisa. Imunisasi ya, bagian petugas imunisasi, bidan bisa. Bukan hanya ibu hamil, melahirkan, dan bayi. Nah, ini luar biasa loh. Bidan ini luar biasa. Jadi kegiatannya itu sampai mana-mana. Kalau di sini Posyandu, perjalanannya ke Posyandu berapa lama Bu? Yang paling jauh, daerahnya paling jauh. Paling jauh 2 jam. 2 jam. 2 jam perjalanan berangkat Posyandu Bu. Bisa bayangkan Bapak Ibu yang terkasih, 2 jam. 2 jam ini pun naik kendaraan ya Bu ya? Pakai motor. Kalau zaman dulu
zaman dulu banget mungkin di sini Jalan belum kaki. ada motor, jalan kaki. Nginap di desa. Nginap di desa, jalan kaki hanya untuk posyandu.